Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, bertemu dengan saya kembali, Bu Lilis. Kita akan membahas tentang proses fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung di dalam daun, karena dia memiliki klorofil yang berada di dalam klorofil. Jadi ini adalah penampang dari daun yang di sini banyak berisi klorofil adalah dari bagian jaringan pagar atau parenkim palisade dan parenkim spons. Bagaimana dengan di bagian ini juga ada ya, di sini juga ada di seludang pembuluh. Nanti kita lihat. Kemudian di sini struktur dari daun seperti ini, ada epidermis atas, kemudian jaringan pagar, jaringan spons, ada jaringan angkut, ada silem dan floem. Kalau silem mengangkut dari akar ke seluruh tubuh, nutrisi, air. Kalau floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian-bagian lain untuk ini. Nah, kemudian ini adalah stoma untuk penguapan, penguapan keluar masuk air yang berada di epidermis bawah ataupun epidermis atas, tergantung posisi atau daun ya. Ada yang daun yang banyak hidup di daratan ataupun di. Nah, untuk reaksi fotosintesis ini ternyata berlangsung dengan dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, di mana dalam cahaya itu dari cahaya matahari, kita kan masih ingat ya, fotosintesis itu berlangsung harus dengan adanya cahaya matahari. Kenapa? Karena cahaya matahari mengandung energi yang disebut foton. Foton ini akan menyebabkan elektron-elektron yang berada di dalam klorofil itu menjadi tereksitasi. Apa sih tereksitasi? Yaitu keadaan di mana elektron ini pindah subkulit yang lebih rendah dan mengeluarkan energi. Energi dipakai untuk memecah air. Jadi reaksi pertama air loh dulu ya. Memecah air menjadi oksigen. Kemudian caranya yang kedua adalah dengan menurunkan panjang gelombang. Nah, itu yang terjadi dengan keadaan tereksitasi. Nah, di daun itu ada klorofil yang menerima energi cahaya, dalam hal ini foton. Kita membaginya menjadi dua, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kalau fotosistem 1, dia mampu menerima panjang gelombang sebesar 700 nanometer. Ya, jadi ketika elektron tereksitasi dari fotosistem 1 P700 akan kembali lagi ke P700, itu yang kita sebut dengan fosforilasi siklik. Hasil keluaran fosforilasi siklik ATP. Keluar ATP ya. Berikutnya adalah reaksi terang non-siklik. Nah, dalam suatu waktu, fotosistem 2, di mana fotosistem 2 itu akan menerima energi foton yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer. Kalau fotosistem 1 sudah kita lihat yang tadi
P700. Dua-duanya mengeluarkan atau tereksitasi elektronnya, ya, hingga yang terjadi ketika dua-duanya tereksitasi, maka di sini terjadi reaksi air dipecah menjadi 2H+ dan O2. Elektronnya akan memasuki rantai transport elektron, ya, dengan bantuan plastoquinon, plastocyanin, dan peridoksin, sehingga dihasilkan dari reaksi terang non siklus ini selain air juga NADPH, ya, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat yang membawa elektron H+. Selanjutnya apa yang terjadi? Yaitu baru pada saat siklus Kelvin-Benson di sini terjadi proses yang namanya siklus Kelvin. Karbon dioksida baru di sini difiksasi 3 karbon dioksida akan bereaksi dengan RUBP, ribulosa bifosfat, yang memiliki 3 molekul berikatan C-nya 5, jadi 3 kali 5, 15, ditambah 3, 18, akan menghasilkan 3 fosfoglisrat C beratom C, berarti di sini 6 kali 3, 18 ya. Dan kemudian di sini terjadi pengubahan ATP menjadi ADP. Kenapa? Karena ATP diubah menjadi ADP plus P plus energi. Energinya dipakai untuk gabungin fosfat di posisi 1 ini. Ya, ini posisi 3. Jadi 1, 3 bifosfat. Kemudian NADPH tereduksi menjadi NADP plus P. Dan ini adalah fase reduksi. Kemudian hasilnya dari fase reduksi ini adalah terbentuk G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Nah, sekarang kita lihat. Gliseraldehid 3-fosfat itu atom berkarbon 3, C-nya ada 3. Sementara kita akan membentuk gula itu C-nya 6. Berarti setiap gula itu membutuhkan 2 molekul gliseraldehid fosfat. Ininya jadi 2, ya. Di sininya 2. Nah, kemudian dengan reaksi yang rumit akan terjadi regenerasi dari G3P kembali lagi menjadi ribulosa bifosfat. Dan sekarang semua ADP menjadi ATP karena masih ingat fotosintesis itu adalah reaksi N-bergonik. Sehingga kita bisa melihat, ya, bisa menyimpulkan bahwa reaksi fotosintesis itu air dikeluarkanlah menjadi oksigen melalui reaksi hidrolisis atau fiksasi air atau reaksi Gill atau reaksi terang. Sementara CO2 membentuk C6H12O6 melalui reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson. Jadi sekarang kalau menuliskan reaksi harus seperti ini ya, karena ini urutan logika berpikir. Nah, sering kita melihat dalam fotosintesis ada reaksi ataupun tumbuhan yang fotosintesisnya dikategorikan C3, C4, dan SAM. Apa itu? Ya, kalau C3 tadi kan waktu siklus Kelvin-Benson kita bisa melihat
melibatkan RUBP, di mana RUBP sebagai akseptor CO2 penerima kan untuk fiksasi karbon dioksida, sehingga produk awalnya berupa 3-fosfogliserat. Contohnya tanaman C3 itu padi ubi. Sementara C4 itu melibatkan enzim PEP, karboksilase. Jadi PEP sebagai akseptor CO2. Produk awal berupa oksaloasetat atau malat karbon hidrat berkarbon 4, itu C-nya 4. Kekhasan atau keuntungan dari C4 adalah dia minimalisir fotorespirasi dan meningkatkan produksi gula sehingga proses fotosintesis lebih efisien. Contohnya tanaman tebu dan jagung. Lantas bagaimana dengan cam? Cam adalah tanaman-tanaman yang ada di daerah yang beriklim gurun, ya, di tempat yang sangat panas sekali. Ya. Nah, tentu saja dia mulut daun tidak bisa membuka pada siang hari. Kalau tidak, airnya menguap semua. Nah, makanya dia stomata membuka pada malam hari. CO2 difiksasi pada malam hari dan diubah menjadi asam organik di dalam vakuola sel mesofil daun. Pada siang hari, CO2 dilepaskan dari asam organik untuk membuat gula pada kloroplas. Contohnya pada nanas, kaktus, dan sukulen dari famili Crassulaceae. Nah, jadi kita bisa melihat ini tumbuhan C3. Kemudian tumbuhan C4. Jadi perbedaan mendasar dari C4 dan cam adalah kalau tumbuhan C4 CO2-nya masuk ke seludang pembuluh, kalau ini CO2-nya dimasukkan pada malam hari, baru pada siang hari dilepaskan ke dalam siklus reaktif. Nah, kita akan coba nih. Peristiwa berikut yang merupakan proses anabolisme. Yang mana nih? Oke, betul sekali. Jawabanmu bahwa peristiwa yang merupakan proses anabolisme, yaitu proses fotosintesis, adalah penyimpanan energi pada proses fotosintesis. Lantas bagaimana dengan A, B, D, dan E? Nah, respirasi seluler menghasilkan energi itu katabolisme respirasi. Konversi gula menjadi karbon dioksida dan air itu juga katabolisme. Perubahan molekul kompleks menjadi sederhana itu juga katabolisme atau respirasi. Pemecahan ikatan kimia menjadi molekul lebih sederhana. Good job. Ya, sekarang kita coba nomor 2. Pada tumbuhan cam, CO2 yang diperlukan untuk fotosintesis masuk ke dalam tubuh tumbuhan pada kapan? Oke, betul sekali. Pada malam hari melalui stomata. Kalau lentisel apa? Sel-sel yang berbentuk lensa yang ada pada batang, ya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap menjadi singa yang akan menaklukkan dunia. Ingat, buruanmu SNMPTN, UTBK, atau jalur mandiri. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.